ya, profesinya, pengalamannya, sama bininya juga kenalin. Ini udah punya bini, udah punya anak ya Mas Jet? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Normal Bang Obed belum, Bang Obed ketinggalan. Mana Bang Obed? Bang Obed belum. Ganteng kan Bang Obed. Sama Ariel juga belum juga nih. Ah, payah. Iya, jadi promosi. Oh, jangan ditambahin. Ya udah, singkat kata, Encep ya, sampaikan motivasi biar santri tambah semangat ya, memberikan supportnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong salamnya. Kok masih pada lemas-lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Yakin? Yakin? Awas loh kalau ngantuk. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Acep Yunus Imanuddin. Saya salah satu bagian dari anggota Bikers Subuhan Tasikmalaya. Alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah, segala nikmat bagi Allah, segala syukur bagi Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini di Istana Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya Istana Al-Quran menjadikan istana di surga Allah. Menjadikan surga yang begitu nikmat untuk kita semua, dan menjadikan istana yang paling berkah. Dan saya di sini mau cerita tentang pengalaman kehidupan saya. Mungkin untuk adik-adik di sini, dan setelah kehadiran dari saya pribadi, mudah-mudahan ibadahnya lebih semangat, lebih sempurna lagi. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, bukan milik kita semua. Nah, manusia itu bisa dibilang manusia makhluk yang paling lemah. Selemah-lemahnya makhluk pasti ada kekuatan. Selemah-lemahnya makhluk pasti ada yang namanya kecintaan. Cinta itu bukan sekedar cinta terhadap pasangan, tapi cinta karena Allah, cinta karena Rasul, cinta karena orang tua, dan cinta karena sahabat, cinta karena keluarga, cinta karena saudara. Itulah yang namanya cinta. Cinta memang tidak bisa disempurnakan, tapi kita berusaha untuk menyempurnakan cinta. Bagaimana caranya? Maka perbanyaklah ibadah. Dekatkanlah kepada Allah, jauhilah larangan-larangan Allah. Maka dari itulah Allah akan selalu memberikan kesempurnaan. Nah, itulah sedikit pesan dari saya. Oke, saya ingin menceritakan pengalaman saya. Pertama kali saya profesi saya memang nggak langsung seperti yang sekarang saya jalani ya. Nah, dulu pada tahun 2014 saya sempat ikutan yang namanya audisi Indonesia Got Talent di salah satu televisi di SCTV. Mungkin di antara teman-teman pernah nonton di YouTube. Nah, di situ saya ikutan audisi dengan rasa yakin, dengan kepercayaan. Saya tidak berharap dapat hadiah. Yang saya harap yaitu menjadikan motivasi untuk semua, bahwa dengan kekurangan bisa melakukan sesuatu dan kemampuan. Nah, setelah saya ikutan Indonesia Got Talent pada tahun 2014, saya mencoba membuka usaha, yaitu membuka usaha jualan mainan di sekolah dasar atau sekolah SD. Tetapi setelah saya jualan itu ternyata tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan kita, malah jadi bahan tontonan lah. Ini yang paling saya tidak suka, yang membuat saya mindernya bukan karena fisik, bukan karena keadaan, tapi
justru membuat saya semakin lemah kalau hanya jadi tontonan. Kalau kalian ingin bertanya silakan mampir datengin saya, ngobrol seperti biasa. Nah, setelah saya jualan mainan ternyata saya tidak cocok. Saya mencoba lagi karena kegagalan bukan berarti suatu untuk alasan berhenti berkarya, tapi kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Setelah saya jualan itu, akhirnya saya mencoba menjual pulsa. Waktu itu belum ada yang namanya Android, masih handphonenya masih handphone Cininit ya. Nah, ternyata di situ saya ternyata gagal lagi, kurang menarik, kurang pembelinya, daya belinya kurang. Akhirnya saya terpaksa nganggur lagi selama 1 tahun. Selama tahun 2015 saya mencoba keliling Indonesia, tapi yang dekat-dekat aja seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, terus Cilegon, bahkan sampai ke Merak. Balik lagi ke Jogja, Solo, Semarang, Klaten, Pasuruan, bahkan sampai ke Lampung, ke Malang, Blitar dan sekitarnya. Setelah 2015 sudah berlalu, tahun 2016 tanpa sengaja saya melihat salah satu konten di mana konten itu mengandung bawang atau istilahnya membuat kita terharu, yaitu salah satu pasangan disabilitas. Beliau pengelola keripik, beliau bikin sendiri, pabrik sendiri. Nah, suaminya itu sama persis seperti saya, tanpa kaki, dan istrinya mungkin jalannya hanya sampai lutut, dan beliau pakai gagang payung, mungkin teman-teman tahu. Nah, setelah itu saya bertanya dalam hati, ya Allah, aku sungguh iri melihat keluarga mereka, pasangan suami istri. Aku iri bukan karena mereka punya pasangan, tapi aku iri mereka sudah berkarya dengan keadaan kekurangan. Nah, disitulah suatu bangkit, suatu semangat mulai membara, semakin panas, semakin semangat untuk berkarya. Disitulah saya mencoba mengolah. Ada kejadian lucu yang membuat mungkin lucu, mungkin sedih, mungkin kecewa, yaitu saking semangatnya, saking gairahnya itu saya mencoba beli keripik, beli singkong mentah sampai 10 kilo. Tapi ternyata singkong mentah itu tidak seutuhnya singkong, hanya sebagian batang-batang yang sudah mulai mengeras. Nah, kalau orang Sunda menyebutnya barangkal, yaitu sudah menjadi batang pohon lah. Akhirnya terpaksa terjadilah 3 kilo yang sudah saya kupas karena mubazir. Saking semangatnya saya tidak bisa memilih. Nah, disitulah saya berpikir saya coba jualan, saya mangkal dulu. Waktu itu saya coba pakai harga Rp1.000. Semakin naik saya taikkan lagi jadi 1.500, jadi 2.000, 2.500, 3.000, bahkan 10.003. Sampai sekarang saya jual 10.000 per bungkusnya. Nah, setelah itu saya berpikir lagi, kalau saya mengolah tidak ada waktu untuk berjualan, itu karena lebih banyak waktu mengolah daripada waktu berniaga atau usaha. Berinisiatiflah saya berpikir, saya langsung ngobrol sama orang tua saya, "Mah, daripada saya mengolah keripik dari A sampai Z, kenapa kita gak beli yang jadi aja? Kita tinggal ngemas, kita tinggal bungkus ulang, lalu dijual lagi dengan harga yaitu 10.003 waktu itu." Nah, selama saya jualan ada suka dukanya.
waktu tahun 2017 mau memasuki 2017, saya ada keinginan ingin memiliki motor, sepeda motor roda 3 dimodif. Waktu itu pakai motor biasa dimodif. Bahkan sampai saya sama keluarga, saudara, kakak, patungan lah, berinisiatif kerjasama. Nah, disitulah saya saking semangatnya, saya coba jualan pertama kali keluar kota, yaitu ke Pantai Pangandaran, Ciamis. Itu pertama kali seumur hidup saya jualan di luar kota, sebelum ke Klaten, Lampung, Palembang, Jakarta, Bekasi, Bandung, dan sekitarnya. Saking semangatnya, alhamdulillah Allah kabulkan. Dalam jangka waktu 2 minggu saya sudah terkumpul kurang lebih 30 juta dalam jangka 2 minggu. Nah, saya sisihkan sedekah, saya sedekahkan dengan bagian hasil uang usaha itu, dan sebagiannya saya belikan motor. Saking girangnya, saking bahagianya, saking terharunya, sampai saya lupa diri. Maksud lupa diri itu, biasanya kan kalau orang belajar motor itu, kalau pengen punya motor itu harus belajar dulu lah, minimal latihan dulu. Kalau saya sampai nekat ke jalan raya tanpa diajar pun, itulah dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, akhirnya saya jarak 1 minggu 2 minggu setelah punya motor, saya iseng ngobrol sama kawan. Mas bro, mau nanya dong, kalau bikin SIM berapa? Waduh, saya nggak tahu nih. Coba tanya aja sama pos polisi. Kebetulan waktu itu saya jualan dekat kantor pos polisi ya. Kebetulan yang saya tanyakan itu Wakalantas, komandan, atau bisa ya Wakalantas ya, wakil komandan Lakalantas. Saya sekedar nanya, maaf Pak, mau tanya, kalau bikin SIM berapa? Apa jawab beliau? Udah, kamu nggak usah ngomong. Besok kamu datang ke kantor cari saya. Masya Allah. Bayangkan kalau bikin SIM berapa? Belum lagi saya ngetes drive, belum lagi tes kesehatan jasmani, rohani, raga dan jiwanya. Tetapi saya masuk ke kantor, apa yang ditanyakan pertama kali? Akan sekarang masuk, daftar diri, terus ngetes drive. Lalu saya sempat bingung. Biasanya kan kalau nge-drive itu kan pakai motor roda 2. Tanpa basa-basi beliau pun, udah kamu pakai motor itu, silakan kamu pakai. Biasanya kalau kita ngetes drive itu kadang-kadang rata-rata ya gak ada yang lolos, gak ada yang lulus. Karena apa? Mungkin itu saya kurang tahu ya, kurang paham. Mungkin itu aturan dari pihak kepolisian. Setelah itu saya diajak lagi ke dalam untuk ke atas untuk ambil foto dan sebagainya. Masya Allah, seumur hidup saya sampai kaget tiba-tiba saya dapat SIM, padahal saya baru memiliki motor dalam jangka waktu beberapa minggu. Dan mungkin saya SIM-nya berbeda dengan yang pada umumnya. Nah, ini salah satu SIM yang saya miliki, yaitu SIM D. Pada bingung ya, kenapa saya SIM D? Biasanya kan kalau SIM motor itu SIM C ya. Karena apa? Karena D itu bukan berarti saya membeda-bedakan ya. Disabilitas panjangannya. Kenapa ini D polos itu sama dengan SIM C? D1 sama dengan SIM A dan seterusnya. Alhamdulillah, setelah saya memiliki motor selama 2 tahun, saya sempat vakum dulu selama 6 bulan, yaitu bulan Maret sampai bulan Agustus. Saya melakukan traveling keliling Indonesia lagi.
Waktu itu sampai Bali, sampai Lombok tahun 2018 sampai Agustus. Kembali lagi ke rutinitas seperti biasa saya jualan sampai setelah bulan Juli tahun 2019 saya berhenti lagi karena saya ingin melanjutkan petualangan sebelumnya yang sesudahnya. Nah, sampai bulan Desember tahun 2019 sehingga saya mendapatkan pasangan hidup dan saya melaksanakan akad nikah dengan secara agama sebetulnya. Itu waktu itu sebelum masuk ke Baikur Subuhan. Saya masuk ke Baikur Subuhan pada tanggal 16 Januari 2020. Nah, setelah itu saya langsung melangsungkan pernikahan. Alhamdulillah waktu itu dapat kabar tahun 2019 awal itu saya beli lagi motor yang baru, motor roda 3, motor barang seperti motor piar. Sudah 1 tahun setelah punya motor, alhamdulillah tahun kemarin itu tahun paling menyedihkan bagi kita semua ya, karena negara kita seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Masya Allah, di balik musibah ini bukan saya mengeluh, bukan saya langsung ngedrop, langsung putus asa. Justru di keadaan musibah ini saya lebih semangat lagi. Semangat apa? Waktu itu sebelum Indonesia dilanda pandemi, saking semangatnya itu saya beli keripik sampai 2 kintal. Bayangkan, untuk apa? Untuk stok ke acara di Lampung. Acara apa? Baikur Subuhan. Nah, tapi qadarullah, mungkin Allah tidak mengizinkan untuk saya berangkat. Akhirnya Indonesia kena musibah. Berkali-kali kita banyak aturan-aturan yang mungkin menurut kita nggak masuk akal. Bulan puasa Ramadan tahun 2020 kemarin itu mungkin terakhir saya jualan, waktu itu jual keripik. Akhirnya saya bagikanlah keripik itu yang tadinya saya pakai stok ke Lampung. Saya sedekahkan semua, bagi siapapun yang pengen silakan ambil, nggak perlu pakai biaya. Kalau secara materi, secara logika mungkin itu kerugiannya lumayan, tapi kita niatnya sedekah. Nah, setelah itu saya berusaha bangkit jualan tisu sama kurma. Waktu itu pertengahan bulan puasa. Masya Allah, wartawan makin banyak yang meliputi meliput kegiatan saya sehari-hari. Semakin kesini, akhirnya terdengarlah kabar dari orang dermawan, yaitu dari Tangerang. Masya Allah, sampai 4 hari, bayangkan 4 hari 4 malam saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, kurang tidur kurang makan maksud saya. Karena apa? Banyak telepon yang masuk, hanya untuk ngasih kabar, akang ini dicari sama orang beliau. Semakin kesini ternyata banyak oknum yang mengatasnamakan saya dengan memanfaatkan situasi dengan viral itu. Katanya ada perusahaan ini yang akan ngasih donasi. Saya tunggu, saya harap, ternyata tidak ada. Nah, disitulah saya berpikir, ya udahlah, saya ikhlaskan. Yang berbuat dosa itu kan bukan saya, tapi mereka. Mungkin ada sedikit pantun nih. Dari negara Cina pergi ke negara Arab, ke Mekah. Walaupun diriku dihina, mudah-mudahan hidup kita selalu berkah. Nah, itu dia. Jadi intinya setelah saya
dapat kabar 3 bulan saya tidak ada kabar waktu itu dari orang donatur. Masya Allah, tadinya saya ragu-ragu, percaya nggak percaya, takut dimanfaatkan atau bagaimana. Ternyata benar. Saya datang ke Tangerang, saya nekat pakai travel malam-malam tanpa sepengetahuan donatur itu. Saya bilangnya saya berangkat pagi, nyampe sore. Padahal waktu itu saya berangkat malam. Kenapa? Saking semangatnya, tidak sabar ingin memiliki kendaraan. Itu yang pertama. Kedua, ingin silaturahmi. Itulah manfaatnya sedekah. Nah, setelah itu 1 September tahun 2020 akhirnya motor datang ke Tasikmalaya diantar dengan mobil towing. Nah, waktu itu jarak beberapa minggu saya nekat bawa motor sampai ke Bandung. Bayangkan, Tasik Bandung 8 jam. 12 jam, mohon maaf. 12 jam. Pada normalnya itu 4 jam lah kalau pakai mobil umum. Kenapa saya bisa 12 jam? Karena saya mungkin lelah, capek. Terus motor juga kalau kita dipaksakan mungkin lemah. Nah, itulah kisah perjalanan hidup saya. Semoga menginspirasi untuk kita semua, terutama adik-adik yang di pesantren ini. Semoga adik-adik semakin menjadikan anak yang soleh-soleha, makin berkah, makin rajin, dan selalu nurut kepada orang tua, guru, dan pada yang lebih tua. Itulah pesan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. Bang Zem, ini santri-santri kan lagi sedang berjuang nih, gagal perkasa semuanya. Ambutin juga ada. Kira-kira motivasinya apa nih ya? Kira-kira ini kan Bang Cep segini adanya, tapi saya lihat semangatnya menggelora gitu. Yang harus dikasih ke mana anak-anaknya? Motivasi saya supaya kita hidup selalu sukses, yaitu berbanyaklah sedekah. Ini saksi saya sendiri. Mohon maaf, bukan saya pamer ya. Bukan saya pamer. Saya tidak ada niat seperti itu. Karena apa? Terbukti saya alami. Waktu tahun kemarin, seperti tadi saya ceritakan, saya saking semangatnya beli dagangan, udah saya siapin hanya untuk stok. Saya sengaja nggak saya jualin di kampung saya sendiri. Karena apa? Untuk stok ke Lampung. Tapi qadarullah, Allah tidak mengizinkan, dan akhirnya Indonesia dilanda musibah. Nah, gak mungkin dong kalau kita dimakan sendiri sebanyak itu. Akhirnya apa? Sedekahlah. Itu yang pertama. Kedua, saling membantu orang. Jadi diganti banyak ya? Alhamdulillah. Nah, itulah. Terus mau nih, suka dukanya apa suka dukanya? Suka dukanya apa Nyong? Suka duka selama saya jualan. Sukanya dulu. Boleh. Suka dukanya itu dukanya. Iya. Selama saya jualan, mungkin teman-teman di sini pasti kaget ya. Ya. Suka duka sepanjang hidup dalam kondisi kayak gini apa itu kira-kira? Suka dukanya saya selama jualan, mungkin pernah saya ditendang sama juru parkir. Betul. Kedua, saya pernah diusir sama sesama pedagang. Ketiga, pernah dipalak sama preman. Keempat, sering ditabrak kendaraan. Mungkin karena saya dibawa ya. Itu dukanya ya? Ya. Dukanya ya? Ya, dukanya. Terakhir, senangnya apa senangnya? Senangnya, Masya Allah. Gimana ya? Kita nggak coba ketemu Bu Edo. Tiba-tiba, alhamdulillah ketemu jodoh. Itulah. Itu yang pertama dapat istri. Yang kedua, alhamdulillah Allah kasih kepercayaan memiliki anak. Ketiga, bertemu dengan orang-orang hebat seperti Deddy Mulyadi, terus Pak Kasat, atau bisa dibilang kepala sekretariat TNI AD. Itu ketemu beliau itu kebayang nggak itu? Mimpi apa kagak ya? Masya Allah, di luar dugaan.
Iya. Qadarullah. Kalau dipandang nih kacamata kehinaan kayaknya kagak mungkin ya. Mungkin Ini karena kebesaran Allah ya, kemuliaan Allah memberi. kalau bagi saya angkat derajatnya Bang Encep sehingga bisa ketemu orang-orang yang dipandang apa ya, sukses gitu ya. ya motivasi saya ya yaitu 3D. Apa tuh ternyata? Dijalani, dinikmati, disyukuri. Waduh, 3D. Dijalani. Berarti sesuai dengan SIM dan tadi D. Apa itu? Tadi D kan SIM-nya D ya. Iya, SIM D. Jadi D3. D3. Satu D Dijalani, dinikmati, disyukuri. disyukuri. Dan Masya dibarengi Allah. dengan sedekah. Dan saling tolong saling bantu membantu lah. Terus ada apa lagi tuh? Katanya ada M-nya juga atau? Ada 3M. Oh, Iya. 3M itu memahami, memikirkan, memahami, dan melaksanakan. Pelan-pelan dong biar santri jadiin motivasi quote-nya. 3M. Memahami, memikirkan untuk masa depan. Dulu. Ya, memikirkan. Berpikirlah untuk masa depan sebelum jangan sampai kita salah melangkah. Contoh, misalkan kalian lari terus tanpa peduli apapun yang di depan, mungkin jatuh, mungkin terperosok, mungkin bisa jadi cedera lah atau keseleo. Nah, tapi kalau kita memikirkan bagaimana caranya saya bisa lari tanpa hambatan, maka kita tetap waspada. 2M-nya apa? M-nya yaitu memahami dengan ketegasan. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita harus pahami dulu. Contoh, ibarat kita baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran kan nggak sembarangan, harus ada artinya, maknanya dan sebagainya. Kan harus memahami dulu. 3. Ketiga, melaksanakan. Melaksanakan tugas kita dengan tegas, niat, tekad dan berani. Santri Bang Encep nih punya quote semangat hidupnya 3M. Berarti dia berpikir dulu. Berpikir berarti rencana ya. Iya. Rencana. Kedua, memahami, dipahami. Pahami kemudian dulu segala maknanya. Iya, maksud cara kemudian kerjain ya. Kerjakan atau melaksanakan. Masya Allah. Ini jadinya nih gara-gara punya quote 3D kemudian 3M jadi sukses ya kan. Amin. Bisa ketemu sama orang-orang sukses ya. Amin ya Allah ya. Kira-kira Bang Encep bangga nggak sih jadi orang seperti Bang Encep ini? Dibilang bangga mungkin pasti ada suatu kebanggaan, termasuk keluarga, termasuk diri saya sendiri, mungkin teman-teman. Mungkin di pribadi saya bangga, tapi pandangan orang lain mungkin berbeda. Bagi saya kekurangan bukanlah halangan untuk berkarya, tapi kekurangan itu justru jadikanlah motivasi untuk kita semua supaya kita lebih semangat lagi, bangkit lagi, terus berusaha lagi. Jangan sampai dijadikan kekurangan ini ngeluh, terus putus asa dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Jual HP, belikan pulsa. Biarkan hidup ini capek, tapi janganlah pernah putus asa. Itulah patut. Ini semangatnya Bang Encep begitu ya. Jadi pantang mundur, pantang putus asa. Insya Allah. Nggak ada kesulitan bila dikerjakan, bila ditekadkan ya. Jadi nggak merasa pesimis ya. Insya Allah. Ada rasa minder nggak sih? Minder nggak? Buat apa kita minder? Kalau minder itu kita nggak bisa apa-apa. Hanya ada keinginan, nggak mau berusaha. Ibarat kita pengen mie. Mie itu kan ada prosesnya. Belum beli ke warung, belum jalan, belum masaknya, baru dimakan. Gak mungkin dong langsung dimakan. Terus Encep gitu. Itu kan setiap hari kalau dagang itu kan bawa gerobak tuh. Gerobak, iya. Iya, bawa gerobak, dalamnya ada keripik, ada segala macam gitu kan. Iya. Itu kalau jalan muter-muter gitu capek banget itu.
Ya namanya juga usaha Pak Ustadz. Iya. Yang namanya usaha, yang namanya hidup di dunia ini tidak adalah yang namanya tidak capek. Iya. Jangankan bekerja, jangankan jualan, banyak tidur aja udah capek. Oh gitu. Iya, itu Jadi tetap semangat, itu ya? menurut orang-orang pengangguran ya, mungkin yang nggak punya pekerjaan, tidur, makan dan sebagainya. Tapi kalau kita ada kemauan terus mau berusaha, insya Allah, Oh, gitu. insya Allah, Iya. insya Allah pasti terwujud. Asalkan kita benar-benar giat, banyak berdoa, banyak sholat tahajud, sholat duha, banyak puasa sunnah, dan banyak sedekah. Insya Allah apapun Banyak keinginannya pasti sekali terkabul. quote-nya nih, semangatnya banyak banget. Quote-quote amalan-amalannya ada juga ya. Insya Allah. Motivasi dirinya ada juga, masya Allah. Jadi dengan keadaan yang ada dibanding dengan yang lain, semangat seperti orang yang sempurna tidak sirna di hatinya Bang Jeb ya. Jadi kenapa? Kesuksesan bukan karena postur tubuh gagah perkasa, tapi kesuksesan ada pada diri siapa saja bagi orang yang mau, ya gitu ya. Ya. Masya Allah. Aplaus dong buat Bang Jeb. Saya tidak butuh tepuk tangan. Ya, aduh. Saya butuhnya takbir. Ya. Takbir. Takbir. Nah itu supaya kenapa kita melantunkan takbir, supaya kita lebih semangat. Karena kalau tepuk tangan sama aja kita lagi ulang tahun, ya nggak? Iya, iya, iya. Nah jadi padahal nggak ada yang ulang tahun loh, Mantap. ya kan? Jadi harus membedakan tempat, situasi dan waktu. Acara pun juga sama. Kalau acara seperti ini jangan tepuk tangan, tapi Allah. ucapkanlah takbir supaya kita lebih semangat. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Nah itu dia, supaya kita lebih semangat lagi. Semangat ya. Oke, press lagi. Semangat ya. Insya Allah. Jadi, quote terakhir buat santri. Ucapan terakhir buat santri ini Istana Al-Quran biar tambah terus Pesan semangat terakhir, bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapapun juga tanpa Kesuksesan ada itu melihat memang kekurangan. bisa didapatkan oleh siapapun bagi orang-orang yang mau berusaha. Pertama, teruslah semangat hidup, semangat belajar, semangat mencari ilmu, dan tak lupa selalu saling support, saling mendukung sesama kawan-kawan dan sama guru juga, saling patuh, saling selalu berbakti kepada orang tua, kepada guru, teman dan sebagainya. Karena kesuksesan adalah ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Itu. Terima kasih Bang Jeb ya. Sama-sama. Silaturahminya sudah datang ke istana, nggak disangka-sangka. Mudah-mudahan tambah berkah buat Jeb, ya, tambah semangat buat santriwan santriwati melihat semangatnya Bang Jeb sampai di mana saja dalam kondisi kayak gini, ya kan? Kalau dipikirin, dibayangin, Allahu Akbar. Jangan dibayangin dah. Ya, ini semuanya sudah ciptaan Allah, kehendak Allah, perlu disyukuri, perlu dinikmati dan gunakan untuk ibadah. Buat apalah artinya sekujur badan yang gagah sehat tapi tanpa digunakan untuk berlomba-lomba meraih kesuksesan, meraih karunia besar dari Allah, tapi luar biasa dengan kekurangan dan terbatasan Bang Jeb bisa meraih kebesaran Allah yang sudah bisa diterima. Subhanallah, ini nggak bisa dibayangin. Coba lah, orang-orang yang lain aja belum tentu bisa ketemu orang-orang bernomor di Indonesia, ya kan? Hadiah udah banyak. Ini semuanya karena beliau ridho, ikhlas atas segala ketentuan Allah dan tetap semangat untuk meraih kesuksesan. Kita doain, katanya istrinya Bang Jeb ini lagi kurang sehat, ya, lagi kurang sehat. Biar sehat, biar panjang umur, biar bisa ngurus anak yang dia harapkan. Subhanallah, dan mudah-mudahan Allah angkat harkat derajatnya dunia dan akhirat. Ya Allah muliakan beliau, keluarganya, ya terus
dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah, semangatnya terus memberikan aspirasi kepada orang banyak bahwa dengan tekad dan semangat bisa meraih kesuksesan. Kalian ambil pelajaran dan hikmah dari Bang Cep bahwa Bang Cep bisa sukses tanpa malu, tanpa ada apa segala-galanya lah, tapi karena berusaha kecil hina tapi nikmat dirasa, daripada mudah gampang bahagia tapi tangan menadah. Buat prinsip beliau seperti itu. Jadi bagi Bang Cep, kemana aja dia raih karena lebih baik memberi daripada meminta dalam kondisi yang ada kayak gini. Nah, buat kalian semangat ya. Demikian kita baca suratul Fatihah. Semoga pertemuan kita dengan Bang Cep hari ini Allah catat sebagai silaturahmi yang menghantarkan kita nanti bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga keberkahan terus diberikan Allah kepada keluarganya Bang Cep, dan semangat terus buat kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Ya Rabbana ya Ilahana bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan terakhir buat dari Abi buat kalian semuanya, jangan pernah melemahkan diri kalian yang kuat dengan satu sebab. Ya, ini contohnya sekali lagi, beliau dari Tasik sore asar kemarin berangkat jam 9 pagi sampai sini Bekasi jam 5 sore. Perjalanan begitu jauh, kemudian nge-grab sampai sini, sampai saat ini beliau belum tidur, matanya masih segar, menggelora semangatnya Anda. Kalian harus contoh ya, jangan dilemahkan, apalagi kalian tetap masih belajar ya. Udah dikasih tidur, semangat ya, tambah semangat. Jangan intinya udah tidur, jangan malas-malasan ya. aja. Oke, Bang Cep, terima kasih. Sama-sama Ya, mudah-mudahan bisa main lagi ke Istana Al-Quran. Insya Allah. Ya, jangan diputuskan silaturahmi dengan santri, dan juga insya Allah Bang Amin selalu mengawal Bang Cep. Ini kalau Bang Terima kasih Bang Amin sudah mengarahkan saya ke sini. Allahu Akbar Bang Amin. Terima kasih. Nih kalau mau Bang Amin, Bang Cep digendong mulu. Ya, dianggap bayinya gitu. Iya, digendong-gendong. Masya Allah Bang Amin. Ya. Ini luar biasa Bang Amin lah, perhatiannya sama Bang Cep. Ya, apa semalam beliau cerita Bang Amin luar biasa terhadap saya. Bang Amin, ke depan dong Bang Amin. Jangan ngumpet dulu. Jadi keluarga katanya. Sini dong. Sini dong. Sini. Apa? Saya punya satu cita-cita, Apa tadi? pengen banget punya sepatu. Sini. Berat ini. Amin. Sini. Gak boleh menghina kamu. Ya sini. Sini dulu. Saya minta sini. Udah, duduk dulu. Ya, jadi emang saya sama Acep nih. Acep tuh kalau ketemu saya, kalau saya nggak bully dia marah orangnya. Gitu. Jadi pengennya dia dibully sama saya. Dibully. Gitu. Iya. Itu permintaan dia dari dulu permintaannya cita-citanya pengen punya sepatu. Terus sudah dibeli belum? Hah? Udah dibeli. Gak perlu Bang Amin. Dari negara Cina berangkat hari Selasa. Siapapun yang menghina itulah dapat dosa. Oh, halo. Ayo. Menurut dosa. Ayo. Gimana nih? Ya. Gak apa-apa lah. Yang penting Bang Amin semoga sehat lalu, berkah, dan adik-adik di sini doain semoga Bang Amin ini semakin sukses,
Yang sekarang Bang Amin bawa motor, bawa mobil, mudah-mudahan Bang Amin punya mobil sendiri, punya motor sendiri. Insya Allah. Dan makin sukses dunia akhirat, insya Allah. Makasih Bang Amin. Tidak ada Bang Amin, mungkin tidak akan kenal. Gitu. Kalau alas, bos ini kan makan bareng. Ini nih, belum diambil ya? Ya ambil. Oh, jadi udah Kira udah dibawa. Kalau mau bully boleh. Bully aja bully, asalkan Bang Amin bahagia. terbalik Cep, atau lu ketawa. Ya udah, nggak apa-apa lah. Pergi ke Pulau Jawa cuma bawa air didih. Abang bisa ketawa, aku yang sedih. Dah, sambil nunggu, temenin kayak kamu, sama. Temenin akan cepetan. Kita nyarap bareng sama Bang Cep, biar berkah ya. Cepetan Kal, jangan lama-lama. Udah Bang, Dah. udah Bang. Ada yang Bang Cep, ada yang mau bertanya ke Bang Cep, silakan. Kita podcast. Ada yang mau tanya? Ada request pertanyaan nggak? Silakan. Ada, ya? Tanya, Sabang. Silakan berdiri Nggak apa-apa. atau datang ke depan. Ayo. Silakan. Tanya aja. Mau nanya apa? Ayo. Ayolah, nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa. Bang Cep udah orangnya udah lapang dada. Iya, Nggak daripada pernah- lapang nggak KPK pernah- kan kegedean, dengan Ya. lapang dada. Nggak pernah marah tatkala dihina, dilecehkan dan seterusnya, nggak pernah. Ya sampai dia cerita. Justru Pak Haji, mohon maaf, justru yang marah bukan saya, dia yang marah. Oh. Karena takut dibully katanya. Nah, ada ajudannya. Iya. Benar. Beliau lapang orangnya. Tabah ya. Kalau mau bertanya silakan, nggak usah malu-malu. Ya, ayo tanya. Kalau bapak kan palu-palu. Ayo, silakan. Mau nanya silakan. Keburu pagi nih, keburu pagi, keburu siang. Ayo, Ayo, Sultan. silakan. Ada yang tanya Bang Sultan, ayo tanya. Apa perlu saya marah dulu nih? Hah? Ada? Enggak pantas marah. Lagian kalian mau nanya. Biar deh Abi tambahin lagi. Tadi katanya ngikut apa tadi? Indonesian. Indonesian Got Talent. Bener. Iya. Kenapa nih yang ditonton kenapa itu? Contoh. Janganlah di sini ntar malah malu-malu. Nah, satu lah, nggak bisa. Ayo, biar keren lah, coba. Ini jadi terbukti kalau sekedar omongan doang tuh show nggak asik. Ini bukan ngerjain, tapi biar benar-benar bahwa orang dalam kondisi kurang tapi punya keahlian. Ini yang perlu dicontoh. Belum tentu Bang Aji bisa apa yang dikerjakan Abang ini. Ya coba lihat. Ya, iya. Ini dia lah. Cek ada. Bisa dibikin pergi. Iya. Tuh, ya kan? Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini nggak pakai musik, gimana pakai musik ntar? Oh pakai musik? Oh jangan. Gak rame. Kecuali kalau ada hajatan nikahan nggak apa-apa lah. Nah, ini ketika di Indosiar, ECTP ya, ECTP begini breakdance. Abi aja belum lihat udah tawa duluan. Ntar boleh yang punya HP lihat YouTube-nya Bang Cep. Oh iya, untuk teman-teman mungkin di sini ada yang punya HP atau pegang HP, ada kuotanya ya, pasti ada kuotanya dong, pasti dong. Coba cari di YouTube, tulis aja Acep Yunus, nanti tambahan lagi vlog ya. Di situ ada channel saya, jangan lupa subscribe. Kata Bang Amin bukannya subscribe. Kalau saya tubrek. Itu yang buat motor itu, nahan motor namanya tubrek. Iya, subrek. Subreker. Jadi itu begitu tadi benar. Iya. Itu pakai latihan apa kagak? Apa? Pakai latihan nggak tuh begitu? Enggak, langsung aja. Otodidak. Masya Ya, Allah. itulah di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Wah, ini kawannya, Masya Allah. Nah, sekarang kan saya udah nunjukin nih. Sekarang giliran Bang Amin. Ayo dong, Bang Amin. Ntar dulu, Bang Amin nyuruh Anda datang ke sini, udah datang.
Bang Amin nyuruh anak joget, udah joget. Nah sekarang Bang Amin. Ya, Bang Amin katanya cinta banget sama Macet nih. Kalau ketemu pasti bulik. Kemudian salah satunya lagi kalau nggak gendong gak enak. Contohnya gimana nih gendongnya? Gue mau lihat ah. Coba gimana cara gendongnya? Gimana? Gimana? Ya inilah anak dengan bapak. Ini cinta kasih anak sama bapak, selalu digendong, ya, selalu belas kasih sayang, masya Allah. Cinta Bang Amin nggak terbatas sama siapa saja, masya Allah. Mendalam Ada sekali. hikmahnya saya di bagian subuhan itu. Ya, jujur Pak, ada hikmahnya. Gak sekedar bertemu sama Bang Amin, tapi kawan-kawan anggota lainnya ya jemaah. Cuma di antara biker subuhan, cuma Bang Amin lah yang gokil. Asli. Gokil, gak di mana. Setiap saya ke Palembang, pasti di video call. Itu anak separuh ngapain katanya ke Palembang? Allahu Akbar. Bang, bahkan Apa ngomongnya? Anak separuh. Iya. Masya Justru- Allah, Bang Amin. benar Pak. Parah, Badi, ini ada cerita. Betul. Ini kisah nyata lagi. Kan ceritanya saya diundang tuh sama mereka sebuah Tegal. Iya. Waktu itu tahun kemarin karena ada acara di Sumedang ya, Iya. waktu itu ya. Nah, bingung katanya mau mengundang saya sendiri, siapa sih namanya? Bang Amin apa bilangnya? Ya udah, tulis aja Asep Separuh. Iya, tapi Separuh bukan sembarangan Separuh, sejati pahlawan romantis. Iya. Itu versi saya. Takbir. Makanya, makasih Bang. Udah abang ngasih nama Separuh lagi, udah bikin orang ketawa lagi. Bagi anak sedih terus. Bukan malah ketawa kan? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, yang penting Bang Amin sehat selalu ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Jadi nih Bang Cep sampai saat ini nggak ada rasa sulit hidupnya. Nggak ada rasa kesulitan, semuanya dinikmatin, semuanya ada kemudahannya. Ya itu kan kunci terakhirnya sukses ya. Kalau kesulitan pasti ada. Ya. Pasti ada. Apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, apapun kehidupannya Nggak pasti ada kesulitan. kesulitan. Tapi kalau kita dijalani, dinikmati, disyukuri tanpa pikiran, tanpa memahami, tanpa melaksanakan, enjoy aja. Oh, Gitu. jadi nggak ada kesulitan. Katanya kan kesulitan, Ya. Jadi nikmat aja ya. dinikmati aja, dijalani aja, disyukuri aja, Bener. tanpa dipikiran, tanpa dimemahami, tanpa dilaksanain. Oh, gitu. Bingung ya? Sama saya juga. Beneran kagak ada yang sulit. Jadi intinya Itu kalau naik metro gimana sulit kan? apa? Naik metro kan tinggi, naik kereta tinggi. Wah, Terus tadi naik Grab juga naiknya tinggi, naik mobil gimana? kalau saya nggak bisa. Dulu nyari tangga ya? Iya, kalau saya nggak bisa naik, kalau secara logikanya gini Pak Ustadz, Iya. kalau saya nggak bisa naik, nggak mungkin dong saya ke pesantren sini. Berarti kan Kasih bisa. tahu dong, kasih tahu. Jadi orang kita nggak punya perasaan gimana. Jadi intinya percaya diri lah, percaya diri dengan apa adanya, apa yang kita miliki, ya kita Iya. biasa aja lah. Kita juga sama-sama kok, sama-sama. Jadi orang kelihatan bagi coba dan bagi nol. Kesulitan lu cuma berapa doang? Lu kesulitan naik motor, Oh enggak, naik bis. enggak. Kalau saya tuh kesulitan kalau nyetir mobil. Iya. Cerita sama anak-anak. Katanya tadi pernah naik motor. Iya. Naik motor bukannya metik katanya. Manual. Kayak gigi manual itu ceritanya gimana? Kok bisa jalan? Ya itulah pakai tongkat, pakai tongkat. Kan kayak bisa ngerem tuh, bisa main gigi gimana? Oh, pakai tongkat, Pak Haji. Oh pakai tongkat. Iya. Masa iya saya harus loncat-loncat begini? Gak lucu. Satu loncat rem, satu loncat gigi, satu loncat rem. Terus lama-lama kayak orang lagi ngedes sambil jalan. jadi semuanya pindah ke atas ya. Iya. Oh. Bahkan dulu pernah Apa tuh? ditilang tuh sama polisi, tapi Apa waktu tuh? itu bukan bawa motor, dibonceng. Nah, Ceritanya itu waktu itu zaman sekolah, waktu kelas berapa ya? Mungkin kelas 6 SD ya.
Waktu itu dibonceng sama kakak saya di tengah. Cuman kesalahannya banyak. Pertama, nggak pakai helm satu orang. Kedua, melebihi penumpang. Tiba-tiba ditilang polisi. Dia tahu, polisi itu tahu kalau kita bertiga. Ditanya, mau kemana? Nganter adik saya pak sekolah. Sekolahnya di mana? Di SLB. Oh, di depan. Begitu polisi agak bengong gitu, kayak lihat kayak kehilangan duit gitu. Bengongnya kayak gimana lihat? Kok ini badannya 3 tapi kakinya 4? Terus saya bilang gini, loh kok polisi bilangnya gini, kok badannya 3 tapi kakinya 4? Lalu saya jawab apa? Maaf pak, kaki saya digadain dulu buat jajan. Dia ketawa. Nah, emang bisa kaki digadain? Bisa lah pak, jangankan kaki lah, sepatu aja bisa. Nah, habis itu nah, sebetulnya saya kesini ketemu sama Bang Amin mau nagih janji. Nagih janji itu mau ngasih sepatu, sampai sekarang nggak dikasih. Kalau Abang Amin mau ngasih sepatu, sekalian cuma ini. Jangan nanggung-nanggung. Saya harus nunggu kurban sih bang. Tanggung jangan kurban. Ke pasar aja banyak tuh. Terakhir ada yang nanya nggak? Sebelum ada yang mau nanya nggak nih? Ada, Bang Murhan. Ambil hikmahnya. Ayo ke depan. Betul berdiri. Nggak ada? Ya udah. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita nyarap aja Bang Cep. Bagian. Nggak ada yang nanya? Nggak ada katanya. Ya, kita akhiri. Terima kasih sekali lagi Bang Cep. Ya, udah ini semuanya nggak dari hati. Ya, nggak masuk dalam hati dan nggak ada maksud yang lainnya. Ini sekedar senda gurau intermezzo, mudah-mudahan tambah erat hubungan silaturahmi kita ya, insyaallah. Bang Amin juga selalu setia. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan atas kehadiran saya di sini tidak hanya bertemu ya, tidak hanya silaturahmi, tapi jadikanlah pertemuan ini jadikan motivasi untuk kita semua, terutama adik-adik santri. Semoga semakin semangat ibadahnya, semakin semangat belajarnya, semakin pintar, semakin berbakti kepada orang tua dan guru, dan seterusnya sehat lalu lah. Intinya mohon maaf kalau ada saya. Jadilah anak-anak yang santri di sini mudah-mudahan jadikan anak yang selalu hafal Al-Quran, jadikan hafiz Al-Quran, dan menjadikan mahkota untuk orang tua di surga nanti. Insya Allah. Mungkin itu pesan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tomat di depan. Selamat sarapan. Ayo cepet nyarap. Ada yang sekolah pagi ke sekolah. Ayo cepetan, udah jam berapa nih? Ayo udah 6:30. Ayo cepetan nyarap. Kayla, yang Kayla ada.